Setiap hari berlalu dengan cepat, dan Wen Tianguan ternyata sunyi. Praktik yang harus dipraktikkan. Retret yang seharusnya menjadi retret. Namun, Ke Tiangxuan dan kerumunan cemas. Bagaimanapun, Yuan Tiandi telah memecahkan bahaya tersembunyi dari Zer, yang sudah merupakan sinyal yang patut diwaspadai. Beberapa hari kemudian, Ke Tiangxuan secara pribadi mengundang Bai Guanxing keluar dari gunung. Tetapi yang terakhir tersenyum acuh tak acuh. Bukankah klonku mengajarimu formasi bintang 7 Kaisar Ke? Lanjutkan. Ke Tiangxuan tertegun dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia melihat naga guntur yang bercokol di 9 langit. Dan bila di naga guntur yang sangat ingin berkumpul bersama. Jadi dia tidak boleh berkata apa-apa lagi, dan pensiun. Wen Tianguan memang terus bertambah kuat, yang diakui secara universal, dan tentu saja, tidak bisa menyembunyikan eyeliner Tianting. Namun, Bai Guanxing masih menganggapnya sebagai orang bodoh, mengalahkan setiap pembangkit tenaga listrik Wen Tianguan dengan berbagai cara. Putri Wenxing juga sangat terpukul, sejak Bai Guanxing mengatur agar dia menemukan Xiao Yu untuk berdiskusi. Setiap kali Dewa Wen Tianguan melihatnya, dia memiliki kaki kelinci panggang di mulutnya. Xiao Yu mengikutinya. Telinga kelinci sedikit meringkuk, menunjukkan sakit hati, dan berbisik lembut. Tutu sangat lucu. Kenapa kamu ingin makan tutu? Putri Wenxing tidak tahan lagi, dan menggigit kaki kelinci itu. Di mana kelinci yang lucu itu? Itu hampir mencelakakanku dengan satu tendangan. Di mana kelinci yang begitu kejam? Tidak bisa mengalahkanmu. Tidak bisakah aku masih memakan klanmu? Xiao Yu menghela nafas tak berdaya atas tindakan balas dendam Putri Wenqing. Kali berikutnya dia menendangnya. Kekuatannya tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya petir itu meledak dan menimbulkan sensasi selama 9 hari. Dunia Dao Bai Guanxing sudah hancur lebur. Di depan kekuatannya untuk memanggil kakak iparnya atau saudara laki-laki Leize, Dao tidak berani menahan, dan tidak berani menutupi 9 hari guntur. Selama beberapa hari, Hua Daoru tidak mendengar bahkan suara dari guntur. Jadi dia bertanya-tanya apakah Qin Yichen sudah mati. Tepatnya, Qin Yichen dibunuh setiap hari. Frustrasi dan frustrasi. Qin Yichen tidak tahu harus berkata apa, dan sepertinya tidak ada yang harus dikatakan. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, tahan saja. Jika Anda ingin merasa nyaman, berhenti saja. Namun, di bawah kerusakan cahaya guntur berulang kali, persepsi Qin Yichen tentang Dao Xin menjadi semakin tercerahkan. Tubuh daunnya masih hancur, tetapi Dao Xin menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Seperti yang dikatakan Bai Guanxing, apakah Dao Xin itu? Apakah itu hati? Seolah tidak. Dao Xin mungkin tidak ada sama sekali, tapi kebetulan sedang bersinar di jalur setiap makhluk di dunia. Bahkan kemana hati Dao bergerak, jalan ke depan adalah. Qin Yichen secara bertahap memahami bahwa dalam kehidupan ini, makhluk apapun dapat mempelajari banyak prinsip dan keterampilan dari pengalaman orang lain, dari buku, dan dari mulut ke mulut. Ini adalah sejenis kecerdasan yang dapat belajar dari pelajaran di masa lalu dan menghindari lubang di jalan di depan. Tetapi jika Anda ingin menjadi tak terlupakan, Anda hanya dapat mengalaminya sendiri. Sama seperti kalimat itu, semakin menyakitkan dan bermasalah, semakin banyak waktu untuk berlatih. Kalimat ini dapat diucapkan oleh siapapun, siapapun dapat membicarakannya, tetapi hanya dengan mengalami rasa sakit dan penderitaan seseorang dapat mengetahui apa amalan itu. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya guntur pecah di seluruh langit, dan Hua Daoru bisa melihat naga guntur secara bertahap semakin kecil setiap hari. Tetapi pedang ilahi di perut naga guntur, untayan bilah, menjadi lebih menyilaukan. 99981 hari adalah 99 dan 81 hari, kurang dari 3 bulan. Sepertinya tidak ada yang biasa, dan tidak akan ada perubahan. 99981 hari, tapi itu sangat lama sehingga Qin Yichen tidak dapat mengingat berapa kali dia dihancurkan, atau berapa banyak potongan yang telah Lei Wei robek pada anggota badan dan mayatnya menjadi beberapa bagian. Dia hanya tahu bahwa setiap inci kulitnya, setiap helai kotoran besi, akhirnya dapat berkumpul dan berubah menjadi bilah secara bertahap. Dan kemudian bilahnya disatukan di tengah, seperti generasi. Qin Yichen lebih memahami mengapa dia berlatih selama beberapa dekade. Tetapi dia dapat mencapai pencapaian yang dibutuhkan orang kuat lainnya untuk berlatih selama 100.000 tahun dan jutaan tahun. Itu karena, dengan peluang seperti kekuatan Leize, yang kuat lainnya tidak akan beruntung, maka mereka hanya bisa menunggu 100.000 tahun, mungkin 1 juta tahun untuk bertemu sekali. Instruksi Bai Guanxing mungkin sesuatu yang banyak orang kuat ingin perdagangkan dengan semua kekayaannya. Tapi Bai Guanxing seperti pembicaraan konyol di depannya. Karena takut dia tidak bisa mengerti, dia mengunyah setiap misteri dan mengajarkannya. Tetapi mengapa dia tidak pernah merasa muda dalam hidup ini? Karena dia menghabiskan 1/10.000 waktu teman-temannya, menjalani perjalanan hidup teman-temannya, dan merasakan kesulitan dan penderitaan yang perlu dialami teman-temannya sepanjang hidup mereka. Ada yin dan yang di langit, dan keberuntungan udara dapat membuatnya tertawa selama 9 hari. Berani melawan Kaisar Surga.
dan keberuntungan udara dapat menambah beban di pundaknya, seolah-olah ia memikul gunung yang besar. Untungnya, Qin Yichen bertahan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Guntur dalam 9 hari. Naga petir runtuh. Pada saat itu, guntur seperti naga yang tak terhitung jumlahnya di langit merobek langit, maskulin dan ganas, seperti kedatangan yang tertinggi di dunia, yaitu lautan guntur yang luas dan tak terbatas. Itulah kekuatan yang membuka langit dan bumi, tapi bisa menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, Hua Daoru tidak bisa menahan diri untuk mundur karena hembusan badai. Dia menari dengan liar dalam balutan gaun neon, dan melihat lengan giok Hua Daoru menutupi dahinya, ujung jarinya menutupi mata naga platinum. Namun, melalui celah-celah jarinya, Hua Daoru melihat cahaya petir terus berkumpul, dan hanya sosok ramping yang bermandikan di dalamnya. Kekuatan leluhur besar Lei Ze muncul kembali di dunia, dan Hua Daoru juga penuh kegembiraan. Kegembiraan seperti itu membuatnya hampir tidak menyadari bahwa matanya sudah menangis. Ini bukanlah teriakan kegembiraan, tapi sakit di mata yang diterangi oleh petir ini. Seperti halnya orang biasa memandang matahari dengan mata telanjang, mereka akan menangis, terlalu lama menengadah, bahkan membakar mata secara membabi buta. Di depan guntur dewa penghancur dunia ini, mata Hua Daoru juga terus menangis. Hua Daoru penuh dengan kejutan, betapa tirani matanya. Memadatkan darah murni klan Kaisar Hautian dan Huaxu, apakah itu hampir tak terkalahkan di level yang sama? Namun, sulit baginya untuk melihat langsung ke arah cahaya petir. Dengan kata lain, hanya kekuatan tertinggi yang menyelimuti cahaya petir sudah cukup untuk membuat Kaisar sulit melihatnya secara langsung. Jika Anda tidak berani untuk melihat secara langsung, Anda tidak dapat melihat gerakan Qin Yichen dan merasakan operasi kekuatan ilahinya. Dapat dibayangkan betapa menyedihkan kehilangan. Dan ini hanyalah kecemerlangan Lei Wei Condensation. Saya melihat tubuh Qin Yichen penuh dengan cahaya guntur. Dia seperti pedang ilahi dari sarungnya, lebih seperti kelahiran pertama Leng Yue. Bulan iblis abadi masih ada di tubuhnya. Tetapi cahaya bulan yang kabur dan dingin tampak begitu tidak signifikan di depan langit penuh guntur. Sepertinya saat badai ini sedang bergelombang, semua cahaya di dunia akan tenggelam dan ditutupi olehnya. Pori-pori Qin Yichen penuh dengan guntur, dan bahkan hembusan dan napasnya menyebabkan cahaya guntur mengalir. Cahaya mengambang dan bayangan sekilas, menyebabkan guntur 9 hari. Balik saja tangan dan telapak tangan Anda, dan Anda dapat menyebabkan guntur dan kesengsaraan dunia. Qin Yichen menggerakkan otot dan tulangnya, hanya merasa bahwa tulang punggungnya sangat kuat, sekuat senjata tajam, menembus segalanya dan menghancurkan segalanya,